Salam Patunggilan. Umat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita bersama-sama memasuki permulaan masa Raya Paskah yang kita tandai dengan ibadah Rabu Abu. Dengan pengakuan akan kefanaan dan ketidakberdayaan kita sebagai manusia yang berdosa, mari kita datang menyambut karya keselamatan Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus yang telah menguduskan dan memperbarui hidup kita sesuai dengan gambar dan citra Allah. Mari kita bersama bangkit berdiri, kita memujikan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 17, bait pertama dan kedua, Tuhan Allah hadir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita awali kebaktian Rabu Abu ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus turun atas saudara-saudara. Amin. Disilahkan duduk. Umat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah Rabu Abu mengawali masa Prapaskah saat ini adalah GKJW meneladani solidaritas Yesus dalam keseharian. Tema ini mengajak kita untuk meneladani solidaritas Yesus dalam sikap dan laku hidup kita sehari-hari. Dan dengan hidup meneladani solidaritas Yesus, kita akan dapat merasakan karya kasih Allah dalam hidup kita. Mari kita menghayati tema itu dalam nyanyian umat Kidung Jemaat 179 bait 1 dan 2. Yesus kau kehidupanku.
Umat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bermazmur, berlitani berdasarkan Mazmur 51 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-15. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Kidung Jemaat 158, bait 1 dan 2, ku ingin menghayati. Umat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan bacaan dari Injil Matius pasal 6, ayat 1 sampai dengan 6, dilanjutkan ayat 16 sampai dengan ayat 21. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita bersama dan bersehati akan mendengarkan dan merenungkan pemberitaan firman Tuhan. Menyadari setiap kita memiliki keterbatasan untuk mengerti. Mari kita undang hikmat Tuhan untuk memberikan pengertian di dalam doa bersama. Mari kita berdoa. Allah kami yang baik, kami mengucapkan syukur bahwa pikiran dan mata jiwa kami telah Kau bukakan untuk kami dapat menyadari dosa-dosa kami, mengakui kesalahan, dan dalam kerendahan hati untuk memohon pengampunan. Maka Tuhan, biarlah setiap keterbatasan kami ini menjadi pengingat betapa kami membutuhkan pertolongan-Mu untuk kami dapat mencintai kehendak-kehendak-Mu. Biarlah kerapuhan ini menjadi penanda
bahwa kami membutuhkan terang firman-Mu dalam perjalanan hidup kami. Maka Tuhan, kami serahkan akal budi kami. Biarlah kami dapat mendengar, biarlah kami dapat menghayati dan sungguh melakukan firman-Mu dalam keseharian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Injil Tuhan terambil dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai dengan 6 dan dilanjutkan ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan semua supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, abu itu punya dua sisi. Sisi yang baik dan sisi yang tidak baik. Mungkin kita semua sering melihat sisi yang tidak baik, tetapi sebenarnya ada pula sisi yang baik. Contohnya adalah bedak. Beberapa produk kosmetik, khususnya bedak, itu konon dicampur dengan bubuk abu, sehingga menjadikan seseorang yang memakai produk itu lebih bersinar dan lebih segar. Saudara-saudara, kunci perayaan Rabu Abu adalah pada abunya. Karena abu digunakan sebagai media pertobatan, sekaligus simbol bahwa itulah hakikat manusia, kehidupan manusia yang ringkih. Masalahnya, saudara, seringkali abu dilihat sisi yang tidak baiknya saja. Tetapi kita mungkin luput untuk melihat sisi yang baik. Sehingga seringkali kita melihat abu itu menjadi pincang atau berat sebelah. Mengapa menjadi pincang? Karena sejatinya Tuhan sudah memandang atau melibatkan abu itu sebagai partner kerja dalam kisah penciptaan. Kalau saudara membaca
di dalam kitab Kejadian, di bagian-bagian yang awal dalam kisah penciptaan, maka manusia yang berasal dari debu, abu tanah itu kemudian dipanggil oleh Tuhan untuk bersama-sama memelihara kehidupan yang sudah Tuhan ciptakan. Sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa hakikat dari abu itu sebenarnya bagaikan dua sisi dari sebuah koin. Dengan demikian ketika kita melihat sisi yang baik dan sisi yang tidak baik dari abu, ini merupakan sebuah gambaran bahwa merayakan Rabu Abu tak hanya berhenti pada perasaan ngerumangsani keberdosaan kita, tetapi juga berlanjut pada menyadari bahwa kasih karunia Allah yang menyelamatkan orang berdosa itu lebih besar daripada sekedar dosa itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang menyadari kasih karunia itu, maka di dalam bacaan kita, khususnya di dalam Matius pasal 6 ayat 1, kita bisa melihat di sana. Ada kata kewajiban agamamu. Kata kewajiban agamamu ini diterjemahkan dari bahasa Yunani, kata benda bentuk feminin yaitu dikaiosune, yang berarti keadilan atau kebenaran. Nah, berangkat dari konsep ini, saudara-saudara, maka kita bisa melihat sejatinya apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus dari hal bersedekah, dari hal berdoa, dan juga dari hal berpuasa. Artinya dari 3 kewajiban agama orang Yahudi ini, baik itu bersedekah, berdoa, maupun berpuasa, itu semua perlu dilihat dalam rangka dikaiosune itu tadi. Artinya 3 kewajiban agama orang Yahudi itu berporos pada bagaimana melalui ritual-ritual itu kita bisa mewujudkan dikaiosune atau keadilan dan kebenaran. Misalnya sebagai contoh, kita bisa melihat dalam hal bersedekah. Tuhan Yesus mengajarkan di dalam bacaan kita, dia membeberkan satu kenyataan bahwa seringkali banyak orang itu memberi sedekah dengan mencanangkan, ingin menunjukkan sedekah itu. Tetapi Tuhan Yesus memberikan satu hal yang membalik itu semua, bahwa ketika orang bersedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Artinya, bagaimana kita melihat kandungan atau konten dikaiosune dalam hal ini, dalam ajaran ini. Tuhan Yesus ingin mengajak bahwa dengan memberi sedekah yang tak tampak, tetapi berdampak, itu bisa mengubah kehidupan orang yang kita beri sedekah. Begitu juga dengan hal berdoa. Saya kira kalau kita memperhatikan Matius pasal 6 ayat 5 sampai dengan 15 secara utuh, maka hal berdoa sebenarnya tak hanya membahas tentang relasi kita dengan Tuhan, tetapi juga memiliki dimensi sosial. Dan kita bisa lihat itu dalam pattern atau contoh doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Bahwa dalam isi doa Bapa kami itu di ayat 11, setidaknya di sana kita bisa melihat dimensi sosial itu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dalam doa Bapa kami, kita diajak untuk juga mengingat sesama. Kata secukupnya berarti memanggil kita untuk tidak rakus. Di dalam doa ada dikaiosune, mengingat sesama kita, mengingat diri kita, agar kita tidak menjadi rakus. Begitu juga dalam hal berpuasa. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, ketika kita berpuasa, maka minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Secara praktik dalam puasa orang Yahudi, tentu salah satu hal yang juga dilakukan adalah berpantang, bahkan juga tidak makan dan tidak minum. Tetapi dalam tidak makan dan tidak minum, juga dalam hal berpantang itu, sebenarnya ada satu nilai spiritual yang hendak diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam praktek itu, bahwa juga mengingat bagi orang-orang yang lain. Ketika kita berpuasa, kita mengurangi apa yang masuk ke dalam mulut, tetapi kita pun juga dipanggil untuk juga berbagi kepada orang-orang yang mungkin pada saat itu tidak makan.
Salah satu gestur yang Tuhan Yesus tekankan adalah apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Ini menunjukkan bahwa apa yang menjadi esensi puasa itu tadi, tak hanya sekedar ritual belaka, tetapi juga berporos juga pada bagaimana mewujudkan keadilan dan kebenaran. Sehingga saudara-saudara, kalau kita melihat tiga hal ini, baik itu bersedekah, berdoa, maupun berpuasa, dalam pemahaman kekristenan, berdasarkan ajaran Yesus ini, maka itu semua tidak hanya dilakukan berdasarkan keberdosaan, menyadari keringkihan kita. Tak hanya berhenti sampai di situ saja, tetapi kita pun bergerak lebih maju untuk mewujudkan di kayu sune keadilan dan kebenaran itu. Dan itu saya kira selaras dengan esensi perayaan Rabu Abu bahwa tak hanya keberdosaan saja, kita mengingat kasih karunia Allah yang menyelamatkan hidup kita. Sehingga mari saudara-saudara 40 hari ke depan dalam retreat agung masa Prapaskah ini tak hanya sekedar ritual saja. Mari kita bersedekah, mari kita berdoa, mari kita berpuasa, tetapi dalam kesemuanya itu juga upayakan dikayosune keadilan dan kebenaran yang mengubahkan setiap orang di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari bersama-sama kita bersaat teduh. Menanggapi atas firman Tuhan yang baru saja kita renungkan, kita memuji nama Tuhan menurut Kidung Jemaat 369 bagian A bait 1 dan 2, ya Yesusku berjanji. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, dan saat ini mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, abu ini adalah simbol kefanaan dan keringkihan kita. Maka dalam baktian Rabu Abu ini, kita dipanggil untuk menyadari keringkihan kita, bahwa sesungguhnya kita adalah abu. Nyanyian umat, hanya debulah aku. Hanya debulah aku di alas kaki-Mu Tuhan, hauskan titik lembut sabda penuh ampun. Tak layak aku tengadah menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Ampun seribu ampun, hapuskan dosa-dosaku. Segunung sesal ini ku unjuk padamu. Tak layak aku tengadah menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Daun palem telah dibakar dan menjadi abu. Inilah kita, abu. Allah Maha Kasih, kami mengaku bahwa kami lemah. Ampunilah kami Tuhan. Allah Maha Kasih, kami mengaku masih tidak setia. Ampunilah kami Tuhan. Allah Maha Kasih, kami mengaku kami sering memfitnah sesama. Ampunilah kami Tuhan. Allah Maha Kasih, kami mengaku masih berpikiran negatif terhadap sesama. Ampunilah kami Tuhan. Allah Maha Kasih, kami mengaku kami masih mendendam terhadap sesama. Ampunilah kami Tuhan. Allah Maha Kasih, kami mengaku kami masih merendahkan sesama. Ampunilah kami Tuhan. Allah Maha Kasih, kami mengaku kami masih melecehkan sesama. Ampunilah kami Tuhan. Engkau Maha Kasih, Engkaulah yang paling mengerti dalam kerapuhan dan keletihan kami. Inilah pengakuan kami, ya Allah. Kita mengungkapkan pengakuan kita dalam nyanyian Ampuni Aku dalam Cinta-Mu. Di satu sisi hidupku
terjatuh dalam jurang semu, tak mampu, takut dan malu memandang pada wajah-Mu. Ampuni aku dalam cinta-Mu, basuhlah aku di dalam kasih-Mu, kembali pulang dan menjadi baru seturut kehendak-Mu. Hanyalah debu hidupku, hilang lenyap di hembusan bayu, namun Kau mengingat aku, rahmat-Mu mengangkat aku. Ampuni aku dalam cinta-Mu, basuhlah aku di dalam kasih-Mu, kembali pulang dan menjadi baru seturut kehendak-Mu. Ku sambut peluk hangat-Mu, dalam kalbu terisak terseduh. Kau tahu seluruh hidupku, ubahlah menjadi baru. Ampuni aku dalam cinta-Mu, basuhlah aku di dalam kasih-Mu, kembali pulang dan menjadi baru seturut kehendak-Mu. Umat yang dikasihi Tuhan, kini marilah kita menjalani minggu-minggu Prapaskah dengan penuh kerendahan hati, melalui kita bersedekah, berdoa, dan berpuasa. Rabu Abu mengingatkan bahwa sejatinya kita ini adalah seperti debu dan abu. Bertobatlah dan percayalah kepada Yesus Kristus. Bertobatlah dan percayalah kepada Yesus Kristus. Daud dalam Mazmurnya mengingatkan demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Selamat menjalani minggu-minggu Prapaskah. Umat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan,
untuk firman yang sudah boleh kami dengarkan. Bagaimana kami harus membangun diri kami dalam menjalani minggu-minggu Prapaskah melalui bersedekah, berdoa, dan berpuasa. Kiranya dalam ziarah 40 hari ini, kami boleh membangun diri kami, seraya semakin mendekatkan diri kepadamu, agar kehidupan kami tercitra dengan baik dan kami semua boleh disempurnakan oleh kuasa-Mu. Kami berdoa untuk Gereja Kristen Jawi Wetan, persekutuan yang kami cintai, baik itu di lingkup majelis jemaat, majelis daerah, bahkan di lingkup majelis agung. Kiranya minggu-minggu Prapaskah juga membawa kami ke dalam kesederhanaan, ke dalam sikap untuk mengendalikan diri, agar persekutuan kami menjadi lebih baik dan terus bertumbuh. Tak lupa kami pun juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan topangan, baik itu dalam doa. Kami menyerahkan mereka yang sakit, mereka yang sedang bergumul, mereka yang sedang kesulitan dalam hidupnya. Kiranya minggu-minggu Prapaskah ini boleh menjadi sebuah ziarah bagi saudara-saudara kami ini untuk terus mendekatkan hidupnya kepada Engkau. Tuhan, sertailah di dalam ziarah kami 40 hari ke depan. Kami sadar bahwa kami terbatas, tetapi dalam keterbatasan itu, biarlah kami berjalan, biarlah kami menjadikan hidup kami ini menjadi lebih berkenan di hadapan-Mu, agar hidup kami seutuhnya disempurnakan. Terima kasih ya Tuhan, inilah seru dan doa kami, semua ini kami pinta di dalam satu nama, Yesus Kristus, Guru dan Sahabat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa Umat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk bersama-sama mengucap syukur atas segala kasih penyertaan Tuhan dan berkat-Nya bagi kehidupan kita. Adapun ucapan syukur kita didasari dengan firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 12 yang demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bersama kita memberikan persembahan kita, kita iringi dengan bersama kita memujikan dari PKJ nomor 7, Bersyukurlah kepada Tuhan.
bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya, aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Umat dipersilahkan bangkit berdiri, kita bersama berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kasih kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Di hari ini, di dalam kami menghayati peristiwa kasih Tuhan, di dalam ibadah Rabu Abu, bersama kami mengumpulkan persembahan, sebagian berkat yang kami terima daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati menyucikan persembahan kami, sehingga persembahan ini boleh berkenan dan juga boleh berguna untuk pelayanan di jemaat Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh persembahan dan hidup kami di dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mari menjalani minggu-minggu Prapaskah ini dengan kerendahan hati dan membuka hidup kita agar hidup kita disempurnakan seperti kehendaknya. Yesus menginginkan daku, Kidung Jemaat 424, bait yang pertama. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Umat yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah Bapa Sang Sumber Kehidupan memberkati dan menyertai Engkau. Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat menerangi hidupmu dan menuntun Engkau. Roh Kudus sumber hikmat menganugerahkan kekuatan, kasih, dan damai sejahtera dalam hidup saudara-saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa